Ya oke guys, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini kita akan membahas 7 kelemahan dari Eclipse Cross teman-teman. Jadi kelemahan yang pertama ialah harganya sangat mahal. Kenapa mahal? Karena dia ini import dari Jepang langsung teman-teman. Tuh ya, import dari Jepang langsung. Tuh. Jadi dia bukan rakitan Indonesia. Jadi istilahnya itu mobil CBU, completely built up, langsung diimpor utuh dari Jepang, bukan dirakit di Indonesia. Sedangkan kalau yang biasa kita lihat itu kayak Expander itu rakitan Indonesia, sedangkan ini enggak teman-teman. Ini buatan Jepang, import langsung. Dokumennya juga beda pas ngurus buat BPKB karena dia impor ya. Dan harganya ini saya ambil sumbernya dari website resmi aja ya. Untuk yang merah seperti ini harganya 493.750 teman-teman. Dia hampir menyentuh 500 juta. Sedangkan kalau kita mau bandingkan ya dengan Dakar 4x2 yang sedang ramai di jalan kan, Pajero Dakar 4x2 itu harganya 575. Jadi kalian nambah 75 juta udah bisa dapat yang Dakar 4x2. Bahkan yang untuk Pajero Exit yang AT otomatis itu harganya 517 teman-teman. Tipis banget dengan harga Eclipse Cross ini yang ukurannya jauh lebih kecil. Yang anehnya lagi, dibandingin Triton Ultimate yang varian paling tinggi itu harganya cuma 492 teman-teman. Sedangkan Eclipse Cross itu harganya 493. Jadi mahalan Eclipse Cross dibanding dengan Triton varian yang paling tinggi. Kan gila ya harganya ya, nggak masuk akal. Sedangkan dibandingin dengan Toyota TRD 4x2 diesel tuh 543. Ya mirip-mirip kan, nambah 40-an juta dapat Fortuner TRD. Sedangkan yang VRZ diesel itu harganya cuma 528 teman-teman. Jadi kalian nambah 30-an juta kurang itu dari Eclipse Cross ini ya. Kalian udah dapet Toyota Fortuner VRZ yang diesel. Tuh ya. Harganya tuh terlalu tinggi kalau menurut saya teman-teman untuk mobil seukuran ini. Dibanding CR-V Turbo yang non prestige ya harganya 490, kalian udah dapat yang lebih besar dan 7 seater. Mahalan Eclipse Cross teman-teman dibanding CR-V Turbo yang non prestige ya. Karena kalau dia yang prestige itu harganya 540. Kalau dibandingin Innova varian tertinggi ya, Innova V automatic diesel itu harganya cuma 417 teman-teman. Mahalan Eclipse Cross 80 juta dibandingin dengan Innova V automatic diesel. Padahal di Indonesia daripada mungkin kebanyakan orang mikir daripada beli mobil kecil kayak begini kan lebih baik beli Innova tipe V, udah dapat yang paling tinggi diesel lagi 417. Sedangkan Hilux itu 497. Kalian cuma perlu nambah 4 jutaan aja dari Eclipse Cross udah dapat Hilux. Dan HRV, kalau HRV jauh guys, HRV cuma 402 juta. Ini harga saya ambil dari website resmi ya, bisa jadi berbeda pada saat kalian membelinya di dealer. Oke, itu kelemahan nomor 1, harganya terlalu mahal untuk mobil di kelas ini teman-teman. Lalu yang kedua, itu spare partnya susah, spare part yang slow moving, maksudnya seperti ini. Kalau sekedar ganti aki, ganti oli mesin, oli transmisi atau kampas rem itu kan sebenarnya masih gampang ya, karena ini kan Mitsubishi lah, dealernya banyak, pasti ada tersedia di dealer-dealer di seluruh Indonesia. Paling waktunya aja yang agak lama nunggunya. Cuman kalau misalnya slow moving part itu misal nih lampu pecah, misalnya ketabrak kan, atau kaca ini pecah, atau nyari karet-karet ini nih, karet-karet sunroof ini misalnya kan karet sunroof ini kan slow moving parts ini teman-teman. Atau mungkin nyari over fender ini yang mungkin lepas gitu ya, nggak tahu kan, atau nyari ini spion segala macam, handle yang parts yang slow moving teman-teman, itu pasti bakalan susah karena dia tidak diproduksi di Indonesia, jadi harus impor dulu dari Jepang. Jadi hati-hati banget pakai mobil ini, jangan sampai kenapa-napa ya, terutama yang untuk parts yang slow moving seperti itu teman-teman. Itu kelemahan nomor kedua. Lalu kelemahan nomor ketiga adalah bagasinya sempit banget bagasinya. Nih bagasi ini teramat sempit ya. Kami pikir mobil kami Outlander Sport itu udah sempit bagasi, ternyata ini jauh lebih sempit lagi teman-teman. Jadi daripada kalian beli ini gitu ya dengan harga 493 juta, mendingan kalian beli Innova V diesel, udah dapat bagasi yang luas, 7 seater, lega. Ini kecil banget teman-teman, lebih mahal pula dibandingin Innova ya. Bagasinya sempit banget ini teman-teman. Apalagi bibirnya ini tinggi banget. Kalau HRV itu kan dia rendah ya bibir bagasinya, jadi dia lebih dalam ya. Tinggi bagasinya itu lebih
Ininya juga lebih, ini nggak tahu ya, mobil Mitsubishi itu bagasinya sempit-sempit ya. Outlander Sport juga sempit, ini juga sempit. Itu gara-gara konstruksi suspensi belakangnya itu independen, jadi memang agak tinggi lantainya. Itu kelemahannya ya. Bukan untuk kalian yang hobi bawa barang banyak itu. Ini cuman untuk orang-orang yang simple, nggak bisa bawa barang yang banyak-banyak di sini. Lalu nomor 4. Nah, ini terkait bensin teman-teman, karena rekomendasi bensinnya itu, oke udah ditutup lagi, kita buka dulu ya. Jadi mobil ini menggunakan mesin 1500 cc turbo, dan di sini dia disarankan memakai oktan 95 atau Pertamax turbo. Ini harganya sekitar 10 ribuan, sama kayak apa tuh kalau Pajero tuh dieselnya tuh Pertamina Dex ya, setara dengan Pertamina Dex lah teman-teman harganya untuk RON 95. Tapi sebenarnya pas dibaca-baca lagi gitu ya di buku panduan, itu bisa pakai RON 91, minimal standarnya RON 90 kalau kepepet. Jadi pahit-pahitnya kalau nggak ketemu Pertamax turbo itu Pertralit masih bisa, ataupun Pertamax masih bisa. Tapi untuk mobil yang beredar di Indonesia ini standar RON 95 itu termasuk sangat tinggi teman-teman. CR-V turbo sama Honda Civic turbo itu nggak sampai 95 saran bensinnya. Pertamax cukup, sedangkan ini mesti 95 Pertamax turbo, jadi agak over ya. Wajar lah, Mitsubishi terkenal dengan tenaganya yang luar biasa, makanya bensinnya juga bensin mahal. Jadi sebelum beli ini gitu ya, kalian pikir-pikir dulu lah, mendingan beli Innova aja. Innova diesel bisa pakai solar busuk kan, sedangkan ini mau pakai Pertamax turbo, ribet teman-teman. Itu kelemahan nomor 4. Kelemahan nomor 5 itu di bagian dalam nih. Jadi konsol tengahnya ini tinggi teman-teman. Memang secara desain dia cantik, tapi dia tinggi nih, sama kayak Pajero sama Fortuner tuh sama aja model-model. Ini tinggi nih, konsol tengahnya tinggi, jadi kalian tuh nggak bisa terlalu ngangkang gitu ya. Nih ya, cuman bisa ngangkang segini. Pajero juga nih nggak bisa terlalu ngangkang dibandingin Fortuner ya. Pajero Fortuner kan sama, kalau Fortuner kan ininya rendah, jadi kita bisa ngangkang, lebih ngangkang gini teman-teman. Sedangkan kalau ini nggak bisa ngangkang karena kehalang ini nih, tuh desainnya konsolnya tinggi. Jadi ini juga sama kayak Expander itu juga kan konsol tengahnya tinggi tuh. Dibandingin Expander sama SL7 masih legaan SL7 karena konsol XL7 tuh rendah, ini konsolnya tinggi. Jadi memang desainnya Mitsubishi itu seneng yang konsolnya tinggi gitu ya. Jadi agak mengorbankan kesempitan kaki. Dibandingin Outlander Sport lagi, Outlander Sport itu rendah dia, jadi kaki kita bisa lebih ngangkang. Nah itu kelemahannya. Jadi mobil ini mohon maaf ya, nggak cocok buat kalian yang badannya mungkin gemuk. Jadi harus diet teman-teman. Nah lalu kelemahan nomor 6, dia hanya ada satu tipe. Tipenya cuman Ultimate. Dia nggak ada tipe di bawah. Mobil ini cuma dibedakan berdasarkan warna, merah, hitam, putih. Kalau misalnya mobil-mobil lain itu kan ada tipe Prestige, tipe G, tipe V, tipe TRD kan gitu, banyak tipenya ya. Jadi orang tuh bisa milih varian harganya bisa macam-macam. Sedangkan ini dia cuma sediain varian Ultimate, satu varian, nggak ada varian di bawahnya. Sehingga kelengkapan fiturnya sama, dia cuma bedain warna aja. Jadi mungkin buat yang pengen beli Eclipse Cross tapi dengan harga yang ketinggian kan, ini kan mungkin harusnya dikasih juga lah varian-varian di bawahnya dengan fitur-fitur yang agak dikurangin sehingga harganya bisa lebih masuk akal. Sedangkan ini nggak bisa teman-teman. Dan nomor ke-7, ini konsumsi bahan bakarnya tidak hemat. Mitsubishi memang nggak pernah terkenal akan kehematan. Kalau kalian mau hemat-hematan itu Honda teman-teman. Kalau Mitsubishi itu mulai dari Pajero versus Fortuner masih hematan Fortuner, Pajero kan nggak terlalu hemat. Outlander Sport dibanding HR-V gitu ya misalnya, masih hematan HR-V. Ini kita anggaplah 1500 cc turbo, kita bandingin dengan Honda Civic ataupun CR-V, sama-sama 1500 cc turbo, masih hematan juga CR-V ataupun Civic turbo. Jadi memang mesinnya Mitsubishi itu tidak terkenal akan kehematannya teman-teman, setahu saya ya, nggak terlalu hemat dibandingin kompetitor-kompetitor di kelasnya. Ya gitu deh teman-teman ya, nggak terlalu hemat mesin. Tapi kalau soal tenaga, nah ini jagoannya teman-teman. Nanti kita bahas di 7 kelebihannya ya terkait tenaga. Oke gitu aja teman-teman, review 7 kelemahan Eclipse Cross yang wajib kalian pertimbangkan sebelum kalian benar-benar meminang mobil ini. Oke sekian aja, terima kasih sudah menonton Papio Channel.